Sebuah mini series dari Korea Selatan yang dilansir oleh Netflix menjadi viral, yaitu The Squid Game. Lalu bagaimana strategi politik ala Squid Game yang teman-teman bisa implementasikan di dunia politik? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy. Kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang menarik dari film yang sangat viral, yaitu The Squid Game, di mana kita coba melihat strategi dan pelajaran apa yang kita bisa ambil dalam film tersebut dan bagaimana memanfaatkannya di dalam konteks dunia politik sebagai sebuah strategi politik. Oke, saya tidak bermaksud untuk meresensi filmnya di sini, tetapi saya akan langsung masuk kepada strategi politik ala Squid Game. Yang pertama, Anda mesti mengetahui permainannya dan aturan permainannya. Seperti juga 6 jenis game yang ada di dalam film Squid Game, setiap permainan ada polanya. Kita harus memahami aturan dan pola dari permainan tersebut untuk bisa menyusun strategi memenangkan permainan tersebut. Sama seperti di dunia politik. Ada berbagai aktivitas yang kita harus pahami aturan mainnya untuk kita bisa stand out, untuk kita bisa berhasil di bidang-bidang itu. Misalnya melakukan political mapping yang tepat. Misalnya membentuk personal branding yang tepat. Personal branding di dunia politik beda dengan dunia bisnis. Karakter yang muncul itu juga berbeda-beda, bergantung dari orangnya, bergantung dari daerahnya, bergantung dari local values, dan lain sebagainya. Kalau kita mau berbicara mengenai manajemen media sosial, bukan hanya cukup memiliki dan selalu posting di media sosial, tapi konten dan narasi di media sosial itu harus tepat. Nah, inilah yang harus kita pelajari. Ya, jadi knowledge dan skill set yang baik untuk memahami pola permainan dengan tepat dan aturan mainnya akan membuat kita bisa memenangkan kompetisi tersebut. Yang kedua, pahami kompetitormu. Di dalam film tersebut kita bisa melihat ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Dan bagaimana mereka kemudian berusaha untuk memenangkan pertandingan tersebut. Nah, seperti juga kata Sun Tzu di dalam buku The Art of War, di situ dikatakan kalau Anda mau menang di dalam setiap pertempuran, selain Anda harus mengetahui diri Anda sendiri maupun lapangannya, yang berikutnya Anda harus mengenali musuh-musuh Anda. Kalau Anda bisa mengenali musuh Anda sebaik Anda mengenal diri Anda bisa memenangkan pertempuran tersebut. Nah, sama juga di panggung politik begitu juga. Kalau Anda ingin maju di dalam sebuah kompetisi, Anda harus pahami kompetitor Anda. Anda harus pahami kelebihan mereka, Anda pahami kekurangan mereka. Karena dengan memahami kelebihan dan kekurangan mereka, Anda bisa mempunyai strategi yang tepat, berada di celah-celah yang benar untuk bisa memenangkan kompetisi pemilu tersebut. Yang ketiga, memilih partner yang tepat. Kalau Anda pahami film Squid Game, kita tahu bahwa dalam setiap permainan itu polanya berubah-ubah. Pola aliansi dan realiansi atau kompetisi dan konfliknya itu terjadi dari satu game ke game berikutnya. Penting sekali untuk mengambil atau bekerja sama dengan partner yang tepat. Nah, dalam konteks dunia politik, dalam konteks pemilu, penting sekali untuk Anda kemudian menempatkan atau bekerja sama dengan partner politik yang tepat. Karena banyak sekali kejadian di mana calonnya hebat gitu ya, personal brandingnya bagus, tetapi tidak ditunjang oleh tim ses yang hebat, tidak ditunjang oleh tim inti yang baik, sehingga kemudian pada akhirnya mereka berantakan. Bahkan banyak juga terjadi justru yang menjadi musuh itu ada di dalam tim ses tersebut. Sehingga secara tidak langsung dia menggerogoti semangat tim, dia menggerogoti dana dan logistik dari tim yang membuat pada akhirnya Anda kemudian kalah. Oleh karena itu Anda perlu hati-hati dalam memilih tim Anda pada waktu Anda mengikuti kompetisi politik seperti pemilu. Pelajaran keempat, ini juga yang terakhir, adalah mengantisipasi kecurangan. Ya, kalau Anda lihat di film tersebut, dari satu game ke game lainnya, terutama di game-game terakhir, Anda bisa melihat bahwa banyak sekali kecurangan yang bisa terjadi. Ya, di dalam setiap pertempuran, dalam setiap kompetisi, Anda
mindsetnya harus kalau kecurangan itu terjadi, jangan oh kalau lempeng-lempeng aja, kalau baik-baik saja. Itu di dalam dunia nyata, apalagi di dalam politik, real politik, hal itu jarang sekali terjadi. Artinya, kecurangan hampir pasti terjadi di dalam setiap kompetisi. Oleh karena itu, bagaimana cara Anda, bagaimana antisipasi Anda menghadapi kecurangan? Bagaimana antisipasi kalau ada orang yang memberikan black campaign kepada Anda atau memberikan hoax kepada Anda? Bagaimana cara Anda mengantisipasi politik uang melakukan serangan fajar kepada jalur atau basis-basis Anda? Bagaimana cara Anda mengantisipasi itu semua? Nah, strategi bukan hanya berkaitan dengan memenangkan saja, tetapi strategi yang baik adalah bagaimana Anda bisa mengatasi kecurangan-kecurangan yang terjadi, sehingga Anda kemudian lebih siap dan bisa memenangkan pertempuran tersebut. Hal terakhir, pesan saya kepada Anda yang ingin masuk ke dalam kompetisi politik, Anda mesti sadar dengan adanya unpredictability, atau sesuatu yang sulit atau tidak bisa diprediksi. Sama seperti di film Squid Game, di akhir game kita baru tahu bahwa ternyata sosok yang dianggap paling lemah, kakek Ilnam, ternyata dia adalah orang di balik The Squid Game tersebut. Nah, begitu juga di dunia politik, di real politik, kita kadang-kadang tidak bisa betul-betul memprediksi arah mata angin, arah politik. Kita tidak betul-betul bisa memahami bagaimana political game ini bisa muncul dan terjadi. Oleh karena itu, untuk Anda yang mau terjun ke dalam dunia politik, Anda harus siapkan mental Anda. Anda harus siapkan mindset Anda dengan tepat. Artinya, Anda kemungkinan tidak akan terkejut dan kaget lagi kalau Anda bisa mengantisipasi ini semua dengan baik. Bagaimana menurut Anda? Apakah dunia politik menjadi semakin menarik setelah Anda menonton film Squid Game? Anda masih berani untuk terjun ke dalam dunia politik? Bila Anda masih berani dan siap untuk terjun ke dalam dunia politik, Politician Academy siap bekerja sama dengan Anda dan menjadi partner Anda. Demikian dari Politician Academy dan salam perubahan.